Kebocoran data pribadi pengguna e-commerce dan fintech kembali terjadi. Celah apa yang harus diwaspadai pengelola platform dan bagaimana kemudian kita masyarakat mengantisipasinya? Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui Zoom dengan pengamat ekonomi digital Heru Sutadi. Halo, selamat malam Pak Heru. Selamat malam Dea, apa kabar? Baik Bapak, gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, semoga Bapak semakin sehat ya. Ini Pak, kita bahas lagi-lagi ini pencurian data terjadi bulan ini. Kemudian apa yang Bapak lihat, celah apa yang digunakan para pembobol data sehingga sepertinya mudah saja begitu melakukan hal ini sudah berkali-kali, Pak Heru. Ya, kalau kita lihat memang persoalan kebocoran data ini sudah beberapa tahun ini terjadi gitu ya. Dimulai ketika misalnya Facebook, 21 juta data penggunanya bocor, kemudian juga kita pernah dengar kemarin Tokopedia juga bocor, sekarang juga Cermati dan Lazada juga bocor. Ini memang modusnya mungkin berbeda-beda gitu. Ada yang menggunakan pihak ketiga di mana mereka menggangsir data dari dalam aplikasi, tapi ada juga yang mungkin juga memang sistem keamanannya ini rentan. Sehingga karena rentan ini kemudian para penjahat cyber ini bisa mengambil semua data dan data itu kemudian dipublikasikan atau dijual ke publik gitu. Cuman memang masalahnya adalah bahwa kadang-kadang kita meremehkan nih kebocoran data, cuman mungkin username atau password gitu ya. Padahal ketika username password ini bocor gitu ya, apalagi misalnya e-commerce gitu. E-commerce itu kan sekarang juga mereka menyimpan data alamat kita, mungkin KTP kita, nomor handphone kita, bahkan dalam beberapa aplikasi juga mereka juga ada investasi reksadana, investasi emas, itu semuanya bisa tampaknya juga lebih besar terhadap kebocoran tersebut. Kalau misalnya peretasan data itu bagaimana? Apakah kemudian diretas passwordnya atau kata kuncinya untuk masuk ke dalam e-commerce atau marketplace, atau datanya dijual? Bagaimana sebenarnya bisa digambarkan kepada kami yang awam Pak soal peretasan data ini? Jadi kalau peretasan data itu ada mungkin katakanlah misalnya ada developer atau yang membangun aplikasi tersebut gitu ya. Biasanya ini ganti-ganti atau mungkin beberapa pihak gitu ya. Mereka bisa menanamkan sesuatu di dalam aplikasi sehingga ada pengguna baru mereka laporkan kepada orang tersebut gitu, siapa saja data penggunanya, alamatnya, segala macam. Ada juga memang yang menggunakan keahliannya nih untuk proses hacking gitu ya. Jadi mereka menerobos sistem keamanan dari aplikasi, dari layanan sehingga semua datanya juga bisa diambil. Tapi ada juga yang mungkin juga misalnya kerjasama dengan aplikasi tersebut. Jadi dalam kasus Facebook gitu, mereka kerjasama nih dengan aplikasi Facebook, kemudian semua data yang ada di Facebook ternyata juga bisa dimanfaatkan dan diambil gitu ya. Jika memang ini bermacam cara orang untuk bisa mengambil data dari pengguna secara banyak. Tapi selain itu ada juga penggunaan atau pengambilan data-data konsumen secara perorangan gitu ya. Misalnya karena data perorangan itu seolah-olah hilang, kemudian dia akan memasukkan password, username, kemudian dia akan mengirimkan one time password terutama gitu ya, OTP ke HP kita, ada orang meminta one time password, itu juga dimungkinkan, tapi memang dampaknya mungkin agak berbeda. Kalau meretas satu aplikasi atau menggangsir data kita sebut dari satu aplikasi, dampaknya menjadi lebih besar. Jadi bisa juta, 2 juta, 90 juta gitu. Tapi kalau misalnya dia mengambil data secara perorangan gitu, itu mungkin ya kayak eceran lah gitu. Mungkin orang per orang itu akan kena gitu. Kalau dari sisi pengelola e-commerce atau marketplace atau fintech, sebenarnya apakah Bapak melihat mereka serius untuk bisa mengamankan data dari pelanggan? Karena kita tahu bahwa kejadian ini tidak sekali dua kali Pak Heru. Ada yang kita lihat serius, ada juga yang memang abai. Nah, serius itu misalnya mereka sudah melakukan menggunakan ISO katakanlah minimal 7001, firewall, enkripsi, two-factor authentication untuk pengguna segala macam gitu sudah mereka lakukan. Tapi mungkin juga ada hackernya yang canggih, yang jago juga sehingga bisa menerobos gitu ya. Tapi ada juga yang abai, ini banyak juga yang terjadi karena biasanya culture atau budaya di Indonesia itu sebelum ada kejadian mereka kita aman kok gitu ya, nggak pernah dilakukan penetration test, tidak pernah dilakukan tes-tes yang memang terkait dengan proses yang mungkin diretas, di tracking segala macam gitu loh. Sehingga memang
ketika ini sudah terjadi ya sudah data yang diambil juga sudah cukup banyak gitu ya. Jadi memang ini juga harus, kalau saya melihat ini juga harus menjadi perhatian dari penyedia aplikasi, platform untuk menjaga semua kemungkinan dari proses peretasan, termasuk juga dari pihak pemerintah gitu ya. Jangan menganggap masalah ini masalah yang sepele gitu ya, karena betapapun juga yang diambil ini juga data yang beragam dan juga bisa memberikan efek buruk bagi pengguna lainnya, karena commerce, teknologi finansial itu kan prosesnya ada bisnisnya itu bisnis trust, bisnis kepercayaan gitu ya. Sehingga kalau banyak masyarakat yang tidak percaya, kita khawatirkan bahwa orang menggunakan e-commerce, menggunakan fintech akan menurun dan ini akan mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Ini kepercayaan ya, bisnis trust, apalagi di masa pandemi seperti ini, semua orang berlomba-lomba untuk berbisnis karena ekonomi sedang lesu. Kita bicara soal pemerintah, ini pemerintah punya Badan Siber dan Sandi Negara atau dikenal disingkat dengan BSSN sebagai lembaga yang mengawasi termasuk hal-hal ini. Ini sedang mengaku melakukan investigasi terhadap kejahatan seperti ini. Seperti apa Anda melihat prosesnya, proses penyelidikannya? Apakah kemudian pemerintah ini serius untuk bisa benar-benar mengurangi potensi peretasan data pribadi milik rakyatnya, Pak Heru? Jadi memang ini harus serius dan memang ini harus dipanggil gitu, diinvestigasi masalahnya di mana. Bukan sebenarnya kan intinya itu bukan kita menyalahkan, oh ini Anda kok bocor, gak aman segala macam. Tapi memang intinya adalah bagaimana agar peristiwa ini tidak terulang kembali ke depannya dengan kita mengetahui apa sumber permasalahan gitu. Ini kan kayak sistem misalnya yang terjadi dengan kecelakaan pesawat segala macam gitu ya. Jadi yang dicari itu sebenarnya bukan siapa yang salah, tapi bagaimana kecelakaan atau faktor kebocoran ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Karena betapapun juga kita ingin tahu juga ini masalah seperti apa. Dan ini harus disampaikan kepada publik seperti apa gitu ya. Jangan kemudian seolah-olah oh ini udah aman gitu ya, atau mungkin sudah dipanggil, kemudian kita tidak tahu lagi ini masalahnya di mana, apa yang bisa kita bantu terhadap aplikasi, terhadap pemerintah gitu, sehingga masyarakat menganggap persoalan selesai tanpa kemudian kita tahu ini apa penyebabnya dan bagaimana solusinya di kemudian hari. Kita mengapresiasi langkah-langkah BSSN gitu ya, agar ini juga cepat diketahui masyarakat modusnya seperti apa, termasuk juga harusnya juga teman-teman di Kementerian Kominfo juga harus proaktif juga melihat kasus ini. Terakhir Pak Heru, ini kami masyarakat ingin tahu bagaimana cara yang tepat untuk menghindari pencurian data, dan jika telah mengalami pencurian data bagaimana harus kita lakukan, atau ada indikasinya atau bagaimana harus bersikap apa? Apalagi di dalam handphone ini kita punya banyak aplikasi e-commerce maupun juga marketplace. Ya memang yang pertama itu ketika ada kebocoran data kita segera cek akun kita apa di marketplace atau di teknologi finansial gitu ya. Kita cek apakah misalnya deposit kita masih sama jumlahnya, atau mungkin kita tiba-tiba membeli sesuatu yang tidak kita kendaki atau kita ketahui. Kemudian yang terutama itu pertama adalah kita mengganti password dengan sistem keamanan yang lebih kuat. Kalau bisa memang two step verification, jadi artinya bahwa ketika misal kita membeli kemudian dengan, karena kan sekarang itu kan juga misalnya e-commerce juga terhubung dengan sistem pembayaran gitu ya. Nah kita coba untuk memisahkan ini, jangan kita satukan ketika kita membeli langsung bisa kita bayar, tapi menggunakan PIN atau password yang berbeda. Dan memang tentunya juga kalau saya mengusulkan adalah kita juga jangan mempercayai siapapun ketika misalnya mereka meminta one time password yang dikirimkan kepada kita, karena betapapun juga one time password itu adalah rahasia kita gitu, nggak boleh orang tahu, meskipun itu juga adalah penyelenggara atau memberikan layanan marketplace atau fintech atau apapun gitu ya. Kemudian memang sebisa mungkin juga kita tidak mengumbar banyak data pribadi di media sosial, termasuk juga di layanan e-commerce maupun teknologi finansial di luar data-data yang memang dibutuhkan oleh layanan tersebut. Baik, data-data pribadi harus difilter begitu, kemudian juga one time password jangan diberitahukan kepada siapapun karena itu sifatnya sangat pribadi. Terima kasih Pak Heru Sutadi, pengamat ekonomi digital, sudah menjelaskan kepada kami soal hal yang cukup penting di masa pandemi ini terkait dengan transaksi belanja online. Terima kasih Bapak. Sama-sama.